kita sholat yang utama. Dari semua fenomena yang terjadi, terlihat ada satu emosi dalam diri untuk meraih kedamaian yang damaikan hati, yang menjadi ambisi-ambisi tak terkendali. Kita satukan visi dan misi kita demi untuk cinta yang damaikan dunia. Kita bersama bisa merasakan kesejahteraan tanpa perasaan iri satu sama lainnya. Yakinlah apa yang Allah tak gariskan untuk kita, bawa setiap perintah-perintahnya untuk kemaslahatan dunia. Agar cita kita, singkirkan sombong, kita saling berpegangan. Allah tak melihat harta kita, Allah tak melihat jabatan kita, Allah hanya lihat ibadah kita, sholat yang utama. Allah tak melihat harta kita, Allah tak melihat jabatan kita, Allah hanya lihat ibadah kita, sholat yang utama. Inilah catatan redaksi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur dan tentunya syar'i sahabat. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Abid Bit lagu yang sebelumnya ini ya. Salat gitu loh itu namanya sahabat, bahwa intinya Allah itu tidak melihat ya mobil kita berapa, rumah kita seberapa besar, tidak lihat itu. Dan apa juga tidak melihat sahabat, apakah jabatan Anda seorang direktur atau jabatan Anda seorang karyawan atau tukang sapu, tidak melihat itu semua Allah. Yang dilihat hanyalah bagaimana nih ibadahnya, bagaimana sholatnya, tepat waktu tidak, jamaah tidak, itu yang dilihat oleh Allah. Baiklah, luar biasa liriknya dari Abid Bit tadi ya. Dan sahabat catatan redaksi pagi menjumpai Anda kembali. Seperti biasa kita akan update informasi untuk Anda terkait dalam, luar negeri, terkait umum maupun Islam. Tentu kita selang-seling dengan musik yang telah kita siapkan untuk Anda di pagi hari yang cerah ini, dari Sabtu yang cerah ini. Jangan lupa sahabat ya, niatkan di akhir weekend ini, Sabtu atau Ahad besok, ini untuk bersilaturahmi ya, masukkan dalam daftar kegiatan Anda ya, harus itu. Baik sahabat, kita langsung ya menuju ke catatan redaksi yang pertama. Memang sahabat yang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk yang edisi kali ini, ini lebih fokus kepada tindakan preventif ya, tindakan jaga-jaga begitu. Dan kemarin sahabat, KPK ini ngamen anti korupsi di stasiun Gubeng. Mengapa ya memilih stasiun kalau nggak di sekolah? Atau ngamen, istilahnya tuh ya sosialisasi lah sebenarnya ya. Sebenarnya KPK ini sudah melakukannya sahabat di Jakarta, di Bandung dan Yogyakarta, dan kemarin itu di Surabaya. Ini menjadi tempat KPK untuk dalam tanda kutip ngamen. Jadi bukan ngamen biasa, tetapi ngamen anti korupsi, dalam arti mensosialisasikan anti korupsi kepada masyarakat. Ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yang mengatakan bahwa jujur saja, apa yang kami lakukan ini juga belajar dari Surabaya, karena Surabaya ini memanusiakan manusia. Itu kata Pak Saud Situmorang ya saat di stasiun Gubeng kemarin. Dan kenapa sih memilih stasiun yang dipilih ini? Pak Saud beralasan sahabat, karena di stasiun dan kereta api lah semua latar belakang orang ada di dalamnya. Sebagai sarana transportasi publik, kereta terbukti telah membentuk peradaban manusia. Itu dia. Dan ngamen kali ini, kata Pak Saud, ini sebagai pengingat kepada pemerintah untuk membangun transportasi publik secara berkesinambungan. Ngamen ini adalah suatu bentuk inspirasi akan suatu kekompakan bahwa penumpang kereta berangkat dan sampai ke tujuan secara bersama-sama. Nah, ada filosofinya begitu ya. Jadi Pak Saud mengatakan sahabat, tidak ada gunanya melakukan korupsi karena dampaknya sangat merugikan.
Apalagi bila yang melakukan adalah pemimpin. Ini dia. Selain harus berhadapan dengan hukum, masyarakat pastinya akan tersakiti, terzolimi istilahnya. Uangnya dipakai untuk pribadi, istilahnya begitu ya. Kata Pak Saud, sahabat, untunglah kota Surabaya ini mempunyai pemimpin yang telah teruji. Daerah lain pun bahkan belajar ke Surabaya untuk mengelola pemerintahan yang tidak bersentuhan dengan korupsi. Pak Saud itu berbicara mengarah ke sana ya. Jadi sahabat, di sana Bu Risma itu juga hadir, ya, wali kota Surabaya tercinta kita. Dan dalam acara itu beliau mengatakan bahwa Bu Risma ini mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPK. Sosialisasi memang bentuknya bermacam-macam, tidak hanya ada di ruang tertutup yang ber-AC, namun juga bisa di tengah masyarakat. Dan sosialisasi di tengah masyarakat diakui Risma justru lebih mengena. Bu Risma lebih lanjut mengatakan, sahabat, bahwa kegiatan di tengah masyarakat secara langsung ini bisa mengajak masyarakat terhadap apa yang disosialisasikan oleh pihak KPK. Bu Risma mengakui bahwa program yang dibuatnya selama ini memang bertujuan untuk menekan korupsi. Program secara online tersebut bisa memangkas birokrasi yang dikhawatirkan bisa memunculkan praktik tidak jujur dalam bentuk korupsi. Itu dia. Jadi online ini sedang digairahkan oleh Bu Risma ya, di tengah-tengah teknis birokrasi. Nah, dalam kegiatan ngamen anti korupsi tersebut, baik Saud maupun Bu Risma secara langsung menyapa calon penumpang kereta api. Mereka juga membagikan kaos. Saud juga sempat bermain kuis bersama para calon penumpang. Untuk setiap jawabannya benar diberikan hadiah. Ya, kenapa kok hanya di kereta, Pak? Bagaimana kalau di sekolah? Ini kayaknya juga pas ya, sekolah ataupun di Car Free Day ya. Itu cocok ya. Itu semua orang juga ada di sana loh. Car Free Day dari anak-anak sampai tua juga ada di sana, Pak. Kemudian di sekolah ini sangat penting sekali ya pendidikan tentang korupsi ini tentunya. Dan akan kita update nanti informasi untuk Anda, sahabat. Masih terkait Bu Risma ya. Menarik ini. Humat al-Khudar. Haser Asa. أحسن ولا يمنعني شيء ما دام راسي حي بسوي اللي علي أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت أصير أحسن ولا يمنعني شيء ما دام راسي حي بسوي اللي علي أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت كمل ما بديت ماني خايف ولاني واقف أنا ماشي وقلبي شايف التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسم واقف. Apa sajakah kiat-kiat bisnis Islami? Sinargi harus perlu, terus pandai bersyukur dan berucap terima kasih. Jadi istilahnya harta ilmu keahlian yang kita miliki itu semua hanya titipan dan itu pasti akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Surat Al-Insyirah. Faidza faragta fansab. Maka apabila kamu bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jadi itu yang memang saya lakukan. Wa ila rabbika farghab. Setelah itu ya saya berserah diri. Apapun nantinya hasilnya, saya tawakal aja. Allah sudah memberikan janji, barang siapa yang bertakwa maka akan diberikan kepadanya pintu keluar, dan barang siapa yang bertakwa maka akan diberikan rezeki dari jalan yang gak disangka-sangka. Talk show interaktif Bisnis Islami setiap Sabtu jam 8 pagi di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Ya, selamat di hari Sabtu pagi yang cerah ceria ini kita akan update informasi lalu lintas bersama dia, Alfi tadi gatekeeper dia. Iya, Alik dan juga sahabat, untuk pagi hari ini ya kami akan memberikan sedikit update informasi lalu lintas di pukul 7:20. Beberapa titik masih terpantau lalu lintasnya lancar ya. Ini dari pantauan CCTV di Sub Surabaya. Untuk Gunung Sahari 2 arah terpantau lancar ya. Bisa dibilang ini dari arah keluar tol mengarah ke Joyoboyo itu juga terpantau masih belum banyak kendaraan yang melewati ya. Mungkin Anda masih belum banyak beraktivitas ya, masih ada beberapa yang di rumah gitu ya.
Dan untuk di Simokerto hingga Kapasan juga pagi ini masih terpantau lancar. Ini terpantau dari CCTV di Sub Surabaya juga. Kami update 3 menit yang lalu. Sementara untuk update dari aplikasi Wish.com masih terlihat lenggang ya di beberapa titik ini. Di Ahmad Yani juga pagi ini masih terpantau lalu lintasnya lancar. Untuk di Bundaran Waru juga masih terpantau lancar. Untuk yang ke arah Surabaya maupun ke arah Sidoarjo masih terpantau lancar. Mungkin untuk Anda yang akan ke arah Krian ya atau Mojokerto, ini di Jalan Raya Taman sedikit ada kepadatan. 2 arah ini, yang ke arah Surabaya juga sama ada kepadatan ya, di Jalan Raya Kletek Taman Sidoarjo ini sudah ada kepadatan. Sementara untuk arah ke Surabaya, sahabat, pagi ini dari Ahmad Yani ke arah Raya Diponegoro maupun Raya Darmo juga masih terpantau lancar ya. Di beberapa titik lain juga sama masih terpantau lancar, belum ada yang terlihat padat ya jalannya. Sementara untuk Anda yang akan beraktivitas ke luar kota, sahabat, kami berikan update informasi cuaca. Kami ambil dari BMKG Pusat untuk 24 September hari ini. Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Malang, Bangkalan, Sampang, Mojokerto dan juga Lamongan ya. Diprediksi hari ini cuacanya semuanya sama, hujan ringan. Tadi pagi juga untuk Surabaya sudah diguyur hujan ya, itu dari dini hari tadi pagi ya. Begitu sahabat untuk update informasi lalu lintas dan cuaca, semoga bermanfaat. Masih sepi beberapa ruas, memang biasanya Sabtu begitu ya. Atau karena hujan ini agak males keluar gitu ya, masih dalam rumah semua. Tapi kalau Kletek dan Taman ini memang langganan ya di sana ya, pasti harus selalu waspada karena padat begitu ya dia ya. Jadi masih jarang ada yang oranye ya di pantauan WIS tadi. Iya, masih banyak yang terpantau lalu lintasnya. Lancar. Kosong gitu ya. Kosong, lancar, lengang ya. Oke. Mungkin masih belum banyak yang beraktivitas keluar rumah ya untuk pagi hari ini. Itu dia, masih merasakan kesejukan pagi hari. Nanti kita akan update lagi ya di pukul 8:15. Tentunya. Baiklah, terima kasih dia Alvita update informasi lalu lintasnya. Catatan redaksi pagi. Masih terkait Bu Risma, sahabat, yang mana Bu Risma ini sebenarnya adalah, kita tahu ya, ini wali kota terbaik. Dan tentunya kalau kader terbaik dari satu partai itu pasti partai memintanya untuk menjadi juru kampanye. Ya kita tahu tahun depan ini kan lagi ada pilkada serentak ya, termasuk ya Bu Risma ini akan menjadi juru kampanye. Namun Bu Risma ini enggan untuk menjadi atau tidak berkenan ya untuk jadi jurkam Pak Ahok Jarot di Jakarta. Ya kita tahu ya, Pak Ahok Jarot yang diusung oleh PDIP. Wali Kota Surabaya Putri Risma hari ini menegaskan tidak berkenan menjadi juru kampanye atau jurkam pasangan bakal calon gubernur DKI Jakarta dan wakilnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarot Saiful Hidayat yang diusung PDIP di pilkada DKI tahun 2017. Itu dia ya. Kenapa ya? Apakah Bu Risma ini nggak enak begitu ya? Karena nggak kepilih kok jadi kampanye. Nah begitu sahabat. Jadi Bu Risma ini sejak awal ini justru meminta hanya kampanye di Aceh dan Papua. Jadi untuk Jakarta tidak. Pasti ada alasannya ini ya. Jadi sahabat, selain waktu juga tidak cukup karena pekerjaan Bu Risma ini masih banyak dan belum terselesaikan, maka Bu Risma ini hanya milih 2 tempat itu aja, Papua dan Aceh. Jadi begitu juga saat ditanya kenapa memilih Aceh dan Papua, Bu Risma mengatakan jika di Aceh suara PDIP itu sangat minim, Mas. Sedangkan di Papua dirinya menilai lebih karena kedekatannya dengan wali kota Jayapura yang saat ini mencalonkan lagi. Itu dia ya, karena memang di sana itu sangat minim. Di Aceh Bu Risma harus bantu tuh agar suara PDIP itu kelihatan di sana, yang calonnya itu juga harus moncer gitu ya. Sedangkan di Papua ini karena wali kotanya oke, di Jayapura ingin nih menjabat lagi. Itu ya, mungkin sevisi juga sama Bu Risma ya. Beberapa waktu yang lalu Bu Risma juga sempat ke sana begitu ya. Dan di Aceh ini suaranya PDIP itu 0 ternyata ya. Jadi Bu Risma ini ingin membantu di sana begitu. Jadi sahabat, kalau di DKI Jakarta ini kan sebenarnya itu sudah kuat posisinya ya. Ini partai pengusungnya juga luar biasa, kursinya yang sampai berapa itu? 60-an ya. Pokoknya mayoritas lah pokoknya menguasai. Banyak yang prediksi itu Ahok itu pasti menang begitu ya. Tanpa juru kampanye yang hebat itu pasti menang gitu. Partainya gede-gede soalnya ya. Nah, Golkar, Nasdem, Hanura dan juga PDIP ini kan partai-partai yang ya partai babon, nah istilahnya begitu ya.
Ya, sama seperti diberitakan sebelumnya bahwa meski gagal maju sebagai calon, bukan gagal maju ya tidak jadi dipilih jadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri tetap menunjuk Risma untuk menjadi juru kampanye nasional di sejumlah daerah. Penunjukan itu dinilai tepat karena Bu Risma dianggap sebagai salah satu wali kota yang berhasil membangun kota Surabaya lebih maju. Ya, lebih keren. Bahkan Surabaya hampir setiap tahun menerima penghargaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ya, Anda sebagai warga Surabaya patut bersyukur ya punya wali kota seperti Bu Risma. Lagu baru di SAS FM. Malik and the Essential dengan Mendekat, Melihat, Mendengar. Mencari yang tersembunyi tak terlihat di depan mata, mata hati yang tergoda resah. Suara pujangga gembira, lirik terdengar bagai bisikan, semakin meragukan semakin jauh. Cobalah mendekat, melihat, dengar, buka telinga dari bicara. Cobalah lebih mendekat untuk merasa semua jawabnya di depan mata. I see the sun, the stars, the moon. I join them all in praising you. Oh love, it's a gift. I will never let go of true love. I will give my body and soul for true love. Bless you with all His love, send peace from up above, and may your friendship grow. Dengarkan lagu Maher Zain, Close to You, True Love, dan Robby Gebari di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Catatan redaksi pagi. Sama lagu baru tadi kita, Malik di Esensial dengan Mendekat, Melihat, Mendengar. Sangat bagus sekali liriknya ya. Jadi kenapa kita diciptakan punya dua telinga satu mulut, tadi dikatakan oleh Malik di Esensial bahwa buka telinga baru bicara. Itu dia ya, ini harapan untuk kita semuanya. Kita harus mendengar dulu nih banyak-banyak baru kita berkomentar, oke? Atau berbicara. Luar biasa ya liriknya, inspiratif. Ini bedanya Malik yang dulu dengan sekarang. Ya, kalau dulu itu cinta-cintaan sesama, sekarang lebih inspiring gitu ya, motivasional gitu. Baik, kita ke catatan lainnya sahabat. Ini terkait jamaah haji ya. Ini selalu kita update untuk Anda. Selain kita juga tampilkan reportase haji di insya Allah di siang hari dan juga malam. Namun kita juga akan update terus di catatan redaksi pagi maupun siang dan juga catatan informasi. Dan di sana sahabat ini cuacanya ekstrim dan jamaah haji ini terserang batuk dan pilek. Jamaah haji Indonesia khususnya ya yang masih ada di Mekah. Kemarin juga update dari reportase haji sahabat bahwa kalau jamaah ini sudah sampai di Madinah, ini suasananya lebih sejuk di sana ya daripada yang ada di Mekah. Dan di Mekah ini cuacanya cukup ekstrim dengan suhu udara sekitar 52 derajat Celcius. Anda bayangkan ya, di sini saja mungkin 33 derajat Anda sudah panas sih rek. Di sana tuh 52 derajat sahabat. Coba dibayangkan ya bagaimana panasnya di sana. Dan kadang-kadang juga di sana itu ternyata disertai hujan dan juga badai sahabat, menyebabkan sebagian besar jamaah haji Indonesia ini menderita batuk dan pilek. Kategorinya berat. Nah, ini menurut Dokter Kloter Sub 62 ini Surabaya, Kloter 62, Dokter Roro, untuk meminimalkan dan menghindari gangguan batuk dan pilek selama di Mekah, jamaah harus banyak minum air hangat dan selalu mengenakan masker, baik ketika berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Itu dianjurkan begitu ya. Jadi Dokter Roro lebih lanjut sahabat mengatakan setiap hari itu ada puluhan jamaah yang berobat ke posko dan keluhannya adalah batuk dan pilek.
Nah, kalau kondisinya ini dibiarkan, ini bisa mengakibatkan radang atau infeksi tenggorokan dan saluran pernapasan. Ya, kalau sudah seperti itu, makan jadi aras-arasen atau mungkin males begitu ya. Makan males, tenaga stamina kurang. Nah, ini bisa jadi tipes nih, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jika sudah radang infeksi ini, kata Dokter Roro, ya karena makannya kurang, maka harus diinfus, harus digelontor juga dengan obat-obatan cair seperti infus agar kondisi pasien ini segera pulih. Ya, dan bisa kembali menjalankan ibadah dengan baik. Namun demikian, lanjutnya bukan berarti bukan berarti yang sehat itu menforsir diri. Jadi harus tetap dijaga kesehatannya. Itu anjurannya dari Dr. Roro ya. Dan untuk mencegah meluasnya terserang batuk dan pilek para jamaah haji, beberapa kloter yang berada di Maktab 307 di Mahbasjin, Mekah ini mengadakan penyuluhan kesehatan bagi seluruh jamaah. Jamaah haji gelombang kedua, khusus kloter-kloter terakhir, baru akan bergeser ke Madinah pada 4 Oktober mendatang ya, untuk menunaikan sholat arba'in, sholat berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 kali berturut-turut tanpa boleh putus ya, tanpa putus. Jamaah haji kloter-kloter akhir akan kembali ke tanah air sekitar 13 Oktober dan sampai di rumah masing-masing kira-kira 14 Oktober 2016. Jadi sekarang ini yang gelombang kedua masih banyak ada di Mekah. Dan rencana nanti secara bertahap itu akan ke Madinah. Kalau yang ONH Plus ya, Haji Plus itu memang sudah ada di sana lebih dulu di Madinah, seperti reportase haji kemarin ya. Jadi sahabat, memang beberapa jamaah haji Indonesia ini mulai mewarnai Masjid Nabawi di Madinah. Ini yang gelombang kedua ya. Memang kemarin juga kita pantau ya dari TV satelit Saudi Sunnah, itu memang masih agak lengang jalanan di sana. Nah ini kalau dalam waktu nanti setelah tanggal 4 Oktober ini nanti, nah ini baru ya, gelombang jamaah haji akan semakin banyak ada di sana. Dan jamaah haji Indonesia ini sahabat, ini agak-agak sedikit kelihatan ya, beberapa sudah ada yang di sana. Ini bisa dilihat dari sholat Jumat kemarin di Masjid Nabawi ya, di beberapa sudut Masjid Nabawi kemarin ini terlihat wajah jamaah haji Indonesia yang mulai mewarnai suasana di Masjid Nabawi ya. Jadi kalau jamaah haji Indonesia ini kan khas sekali gitu ya, dari wajahnya, dari bajunya itu khas sekali kalau kita pakai kopiah ya. Jadi Kepala Seksi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Siskohat Daerah Kerja Madinah, Pak Erwin Julistiawan ini mengatakan sampai dengan Jumat pada pukul 5 kemarin ya, nah, kemarin sore, ini sebanyak 6.161 jamaah haji Indonesia itu sudah tiba di kota Nabi di Madinah, dengan rincian terdiri dari 6.088 orang jamaah haji dan 75 orang petugas haji. Nah itu dia sahabat. Selama di Madinah sahabat, memang di sana jamaah haji Indonesia ini akan ditempatkan di 115 hotel yang terletak di kawasan Markaziyah yang berdekatan dengan Masjid Nabawi dengan jarak sejauh maksimal sekitar 600 meter ya, dekat lah ya, cukup bisa menikmati lah, dan sholatnya bisa tepat waktu lah ya kalau 600 meter ini, jadi lumayan terjangkau. Lebih lanjut sahabat, Erwin Julistiawan mengungkapkan jumlah total jamaah haji Indonesia yang pemberangkatan gelombang kedua itu sekitar 67.000 jamaah haji yang tergabung dalam 171 kloter terbang ya. Bisa dibilang ini masih berapa ya, yang di Madinah ini masih 10%-an ya. Nah, sisanya nanti 90%-nya mulai tanggal 4 begitu ya. Nah, kita mendoakan sahabat ya untuk para jamaah haji, walaupun terserang batuk, pilek, tetap sehat, tetap khusyuk dalam menjalankan ibadah. Nanti kalau di Madinah agak sedikit lega, karena sana suasananya itu lebih sejuk, menenteramkan dan mengayemkan. Doa pun jadi lebih enak ya. Awaken, Maherzen. We were given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor 'cause we couldn't stand the crying. We thought we paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. 107,5 SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i.
Catatan Redaksi Pagi. Sahabat, setelah kita update terkait informasi haji, sekarang terkait PON ya. Ini tentu juga penting karena ini memang olahraga tingkat nasional yang diikuti oleh semua provinsi, dan sahabat, kita sebenarnya tidak ingin begitu ya. Kita tuh inginnya berita-berita yang positif gitu loh. Tapi di PON ini ada berita yang tidak mengenakan terkait kericuan dan juga keributan. Kita tahu ya, dulu juga sempat kita beritakan untuk Anda ini terkait kericuan penonton di olahraga polo air ya. Polo air yang sempat ricuh, juga ada di sana beberapa rekan-rekan angkatan begitu ya. Dan ini kembali terjadi sahabat, ricuh. Kali ini di tinju Jabar dan Kaltim. Jadi pas tinju antara Jabar dan Kaltim ini ada kericuan di sana, dan kericuan ini terjadi di hari kelima pertandingan cabang olahraga tinju di PON 2016, tepatnya di Gor Malabuhan Ratu ya. Palabuhan Ratu maksudnya pada kemarin, yang mempertemukan petinju Jawa Barat melawan Kalimantan Timur. Kericuan tersebut bermula saat official, pelatih dan juga ketua kontingen Kaltim tidak terima dengan hasil pertandingan di kelas 60 kg light putri yang mempertemukan atlet Jabar Sulfana ini melawan Wasti Hiskinda dari Kalimantan Timur yang dimenangkan oleh tuan rumah. Bahkan sahabat, usai hakim dan juri menyatakan bahwa Sulfana yang menang, official dan pelatih dari Kaltim langsung menyerang hakim dan merusak peralatan seperti alat penghitung skor, CCTV, dan lain-lain. Bahkan, pembawa acara pertandingan pun hampir saja terkena pukulan. Pihak keamanan yang melihat kondisi sudah tidak kondusif langsung masuk ke arena ring tinju untuk pengamanan itu. Tidak sampai di situ, kontingen Kaltim pun merebut alat pengeras suara dan menyuarakan ketidakpuasannya. Dan usai kericuan tersebut, pihak kontingen Kaltim meminta untuk konferensi pers di hadapan wartawan yang sudah menunggu di ruang media center Gor Palabuhan Ratu. Ini disampaikan oleh ketua kontingen Kaltim cabang olahraga tinju, yaitu M. Nasir Balfas, yang mengatakan bahwa sudah jelas bahwa Kaltim ini dicurangi. Karena setiap ronde hasilnya difoto, dan dari ronde 1 sampai 3 atletnya dari Kaltim ini yang menang dan ada buktinya di foto itu. Tapi saat pembacaan hasil malah atlet Kaltim ini yang kalah. Nah, dia tidak terima dengan hasil juri itu tadi ya. Dan menurutnya jika berhadapan dengan tim tuan rumah, petinjunya harus menang knockout. Tapi ia tidak menyalahkan tim tuan rumah, pihaknya hanya menyalahkan hakim yang dinilai tidak adil. Dan usai konferensi pers, sahabat official dan juga dari Kaltim ini langsung digelandang ke markas Polres Sukabumi untuk dimintai keterangan terkait pengerusakan yang telah dilakukan oleh kontingen tersebut. Ya, tetapi tidak hanya itu sahabat ya. Mudah-mudahan nanti bisa selesai lah ya. Ini juri hakim ini penting lah ya, penting-penting. Dan berikutnya sahabat, ini juga terjadi rusuh ya. Ini yang kedua juga terjadi tadi malam ini terkait rusuh drum band ya. Jadi Bupati Bogor Nur Hayati ini terpaksa tadi malam sahabat dievakuasi dari Gedung Kesenian Kabupaten Bogor setelah keributan terjadi pada pengumuman final lomba unjuk gelar atau LUG cabang drum band pada PON 2016 di Jabar pada tadi malam. Keributan terjadi saat KONI Aceh dan perwakilan tim DKI Jakarta memprotes keputusan Dewan Juri pada hasil final LUG yang dimenangkan oleh Provinsi Banten sebagai peraih medali emas. Bupati Bogor yang tadinya akan mengalungkan medali bagi kontingen Banten langsung diamankan petugas dari jajaran Satpol PP dan juga Polres Bogor keluar dari gedung. Akibat aksi protes dari rombongan Aceh dan DKI Jakarta, prosesi pengalungan medali emas bagi kontingen Banten menjadi tertunda. Jadi sebelum keributan pecah sahabat, suasana ini tidak sportif. Itu sudah terasa begitu ya, sebelum pengumuman siapa peraih medali itu. Di mana Jawa Barat ini memperoleh emas kelimanya pada cabang drum band. Ya, sorak dan teriakan yang gitu ya, kita tahu seperti itu ya. Ini mewarnai pengalungan medali tersebut. Sementara itu Bupati Bogor yang duduk di kursi tamu didatangi sejumlah perwakilan dari kontingen Aceh yang mempertanyakan penilaian Dewan Juri. Jadi suasana mulai tidak kondusif ketika pengumuman pemenang daripada LUG tersebut. Ya, jadi itu dia. Dan harapannya dari Dewan Hakim ya terkait protes dari Aceh dan Provinsi DKI terkait pemenang itu yang saya tidak jadi itu, yaitu Ketua Dewan Hakimnya drum band, yaitu Muryanto, ini mengatakan silakan sampaikan protes dengan cara yang sudah diatur, gunakan jalur yang telah sesuai. Di sebelum pengumuman final LBB dan LUG sempat terjadi pemadaman listrik di sana hampir 5 menit. Dan menurut informasi, pemadaman terjadi karena kehabisan token listrik. Nggak elit ya, ini gelaran nasional masa kehabisan token listrik, ini bagaimana? Padahal sebelum pertandingan berlangsung, panitia telah memasang token senilai 300.000
Wah bos, 300.000. Untuk gelaran tingkat bupati masa hanya diisi 300.000. Wah ini dia nih, kurang pas nih. Harusnya itu 1 juta gitu ya. Oke, ini pelajaran juga. Dan kebanyakan memang di hakimnya ya. Ini protes terjadi 2 kali ya, di drum band dan juga di sebelumnya, yaitu di tinju antara DKI dan juga antara Jabar ya dan Kaltim. Tapi sahabat, kabar sedikit positifnya adalah kira-kira Jawa Timur ini peringkat berapa sih di perolehan medali di PON 2016 ini? Hingga pukul 10 tadi malam sahabat, perolehan emas, perak, perunggu. Jawa Barat ini masih di posisi yang pertama. Wis sepertinya ini kuat ya, karena mengantongi 128 emas, 128 emas, 73 perak dan 87 perunggu. Tuan rumah nih Jawa Barat masih berada di puncak teratas. Sementara Jawa Timur berada di posisi kedua. Kedua ya, kemarin memang ketiga, sekarang kedua. Jadi mendapatkan 79 emas, 80 perak dan 71 perunggu. Sementara DKI Jakarta selisih dengan Jatim 10, jadi 69 emas ya, 70 perak dan 69 perunggu. Kayaknya nggak terkejar sih si Jawa Barat ini ya. Sudah 128, Jawa Timur 79. Mudah-mudahan tetap di posisi kedua, bisa membanggakan ya. Saya hadirkan sahabat RF yang lagunya di awal-awal nih mirip lagu yang milik Fairhouse, kalau Anda kenal. Langsung kita dengerin. Things that I've said, no they don't mean nothing at all. Time just flies by when I'm with the one I love. Even sunlight makes it through the dark in a cold misty sky. And when I'm all alone tonight, you'll be right here by my side. No matter what the world brings, and even if the birds won't sing, better times are on their way, 'cause I know you're there. And even if the sun won't smile, I know it's been a while since I felt any light, but I know you're there. Apa sajakah kiat-kiat bisnis Islami? Sinergi harus perlu, terus pandai bersyukur dan berucap terima kasih. Jadi istilahnya harta, ilmu, keahlian yang kita miliki itu semua hanya titipan, dan itu pasti akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Surat Al-Insyirah itu, Faiza faragta fansab, maka apabila kamu bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jadi itu yang memang saya lakukan. Wa ila rabbika farghab. Setelah itu ya saya berserah diri. Apapun nantinya hasilnya, saya tawakal aja. Allah sudah memberikan janji, barang siapa yang bertakwa maka akan diberikan kepadanya pintu keluar, dan barang siapa yang bertakwa maka akan diberikan rezeki dari jalan yang gak disangka-sangka. Talk show interaktif Bisnis Islami setiap Sabtu jam 8 pagi di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Catatan redaksi siang, Senin sampai Kamis dan Sabtu jam 12 siang. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Catatan redaksi pagi. Berikutnya nih terkait informasi yaitu terkait banjir bandang di Garut, sahabat ya. Dan kabar terbarunya ya sahabat, 3 jenazah korban banjir bandang di Kabupaten Garut, Jawa Barat ditemukan pada Jumat kemarin. Dalam rangka mempercepat identifikasi jenazah-jenazah tersebut, petugas identifikasi ini langsung mendatangi lokasi. Jadi korban meninggal ini catatan dari Basarnas, ini hingga kemarin sahabat, ini mencapai 30 orang. Komandan Satgas Penanggulangan Bencana sekaligus Dandim 0611 Garut, Letkol Arm Setio Hani Susanto ini mengatakan lokasi penemuan 3 korban tersebut yakni di Kecamatan Selawi dan Waduk Jati Gede. Hingga saat ini jumlah korban meninggal ini 30 orang. Yang satu ini ditemukan di Selawi dan di Waduk Jati Gede ya. Berdasarkan informasi yang dihimpun sahabat, 1 jenazah yang ditemukan di Selawi ini bernama Oom, usianya 55 tahun. Ini warga Kampung Cimacan, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut. Sementara itu jenazah kedua yaitu belum dapat diketahui identitasnya. Setio melanjutkan masih ada 22 orang yang dinyatakan hilang.
data korban yang hilang pada hari Kamis kemarin ada 23 orang. Namun 3 korban hilang yang telah ditemukan pada hari kemarin Jumat ya tepatnya telah cocok dengan jenazah yang menjadi korban banjir bandang tersebut. Jadi ini dilaporkan 20 orang masih hilang. Cuma pada hari kemarin ini pihaknya menerima kembali 2 laporan kehilangan dari pihak keluarga. Jadi totalnya kembali menambah menjadi 22 orang yang hilang. Terkait dengan penemuan korban di Jati Gede sahabat, pihaknya ini akan kembali melakukan analisis untuk memperluas lagi lokasi pencarian. Sementara itu sahabat, di daerah lainnya, tepatnya di Cikajang, ya, masih di Kabupaten Garut, ada 93 rumah warga yang terendam akibat hujan yang deras kemarin. Ya, ini catatan lainnya di kawasan Cikajang, Kabupaten Garut ini diterjang banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi. Sekurangnya ada 93 rumah yang terendam banjir karena volume air yang meningkat. Ini disampaikan oleh Kasih Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut, Tubaksu Agus Sofyan. Ini beliau mengatakan bahwa banjir ini menimpa RW 3, 4, 5, 6, 7. Sampai tadi malam, sebagian rumah ini masih terendam air. Selain hujan sahabat, banjir ini juga disebabkan karena abrasi di Sungai Cibarengkok yang membuat air ini meluap ke pemukiman warga. Dan akibatnya, aktivitas pencarian korban yang dilakukan oleh tim SAR dan juga gabungan ini sempat terhenti. Tim khawatir akan terjadi banjir bandang susulan. Nah, dari itu kemarin sempat dihentikan untuk sementara pencarian korban. Debit air naik sampai 1,5 meter. Dan Pak Tubagus menjelaskan hujan turun di Kecamatan Cikajang terjadi pada pukul 12 siang. Nah, itu dia sahabat ya. Nah, jadi kita berharap bahwa ini tidak terjadi lagi ya banjir susulan maupun korban-korban yang berjatuhan. Baik, berikutnya sahabat ini terkait catatan lainnya. Ya kita tahu ya, perbankan sesuai Islam nih ya, yang harus sesuai syariah ya, perbankan yang syariah. Nah, kita coba lihat sahabat, ini kata Direktur Utama BRI Syariah BRI Syariah maksudnya. Direktur Utama BRI Syariah Muhammad Hadi Santoso ini mengatakan, ternyata aset perbankan syariah di Indonesia ini meningkat dari tahun 2015 ya sebesar 199 triliun. Asetnya ini meningkat saat ini menjadi 279 triliun rupiah pada pertengahan tahun 2016 ini. Jadi kalau kita lihat trennya, ini ternyata perkembangan perbankan syariah atau bank syariah ini asetnya semakin meningkat setiap tahunnya. Kita berharap ya, walaupun kita tidak bisa menyalip negara tetangga kita Malaysia, paling tidak tiap tahun kita ada progres meningkat terus begitu ya, itu lebih bagus. Baik sahabat, sampai di sini perjumpaan kita di program catatan redaksi pagi. Terima kasih bagi Anda telah mendengarkan kami. Mudah-mudahan ya apa yang kita berikan untuk Anda ini bisa menjadi masukan dan pengetahuan Anda di pagi hari ini. Ya, otak sudah ada isinya. Nah, maksudnya itu isi-isi pemberitaan begitu sahabat ya. Dan semua pemberitaan yang kita berikan untuk Anda ini sahabat, kita ambil ya, yaitu dari Antara News, dari Detik dan juga dari Republika. Akhirnya sahabat, saya Alik Adiga di Kiki Pradadia Alvita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In a world